Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, Ibu dosen, Wali Songo yang saya hormati, para hadirin semua yang datang dan yang melihat video ini, dan juga teman-teman semua seperjuanganku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah dan berdiskusi secara langsung tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita, Nabi umat muslim semua yang kita nantikan syafaatnya besok pada yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang poin-poin dari seorang kepemimpinan. Yang pertama itu kemampuan seorang pemimpin dalam menangani konflik. Seorang pemimpin tersebut dapat menangani konflik merupakan suatu aspek yang krusial menentukan keberhasilan, keharmonisan dan sebuah organisasi maupun dalam sebuah lembaga. Seorang pemimpin yang efektif memahami bahwa konflik tidak selalu merupakan hal yang negatif, melainkan juga bisa menjadi untuk memperkuat hubungan kerja dan meningkatkan kerja serta menambah pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan pendekatan yang tepat, seorang pemimpin mampu untuk menganalisa, mengidentifikasi akar masalah, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mengarahkan percakapan menuju solusi yang konstruktif. Mereka menggunakan keterampilan komunikasi yang kuat untuk mereka tegangkan dan membangun sebuah kepercayaan dan menciptakan lingkungan di mana setiap anggota kelompok maupun anggota tim itu dapat merasa didengarkan. Kemudian seorang pemimpin yang berkompeten dapat berperan sebagai mediator yang adil dan memastikan bahwa terdapat hasil yang sangat panjang dari penyelesaian konflik. Melalui strategi yang bijaksana menjadi kesempatan untuk bertumbuhnya dan pembelajaran bersama dalam menciptakan sebuah organisasi yang dinamis dan produktif. Dalam menghadapi konflik secara efektif memerlukan beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus melakukan identifikasi pemahaman yang mendalam dari penyebab konflik. Pemimpin harus mendengarkan semua pihak yang terlibat, semua hal-hal yang terlibat dalam hal konflik tersebut, kemudian menggali informasi dan memahami perspektif serta kepentingan tersebut. Pendekatan ini hanya mampu untuk mengumpulkan fakta yang relevan. Terdapat juga bahwa pemimpin itu peduli dalam menghargai pandangan setiap anggota tim. Setelah memperoleh pemahaman yang komprehensif, langkah berikutnya adalah seorang pemimpin itu harus mengarahkan percakapan ke arah solusi. Dalam artian, pemimpin harus memimpin jalannya diskusi dan mengarahkan apa yang harus diselesaikan dalam sebuah konflik. Pemimpin harus mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat. Pemimpin harus membahas secara terbuka hal-hal yang terlibatan tersebut. Seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan yang efektif dalam sebuah komunikasi untuk memediasi
dalam sebuah konflik tersebut. Pemimpin harus mampu mengelola emosi yang dapat muncul dari anggotanya dan membuat fokus terhadap diskusi apa yang sedang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin juga harus menciptakan suasana yang aman dan mendukung dan memungkinkan anggota tim untuk berbicara secara terbuka. Kemudian langkah yang terakhir seorang pemimpin dalam menyelesaikan konflik itu adalah mengambil tindakan yang tegas, mengambil hasil dari diskusi, kemudian mengimplementasi solusi yang telah disepakati. Setelah mencapai kesepakatan, kemudian harus memastikan setiap tindakan yang direncanakan itu dapat terlaksana dengan efektif, termasuk tanggung jawab yang jelas, kemudian menjadwalkan pelaksanaan dan membantu perkembangan untuk memastikan bahwa konflik itu nantinya tidak muncul kembali. Pemimpin juga harus siap memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu tim atau anggota itu mengalami perubahan. Kemudian yang akan saya sampaikan kedua itu tentang kepemimpinan transformatif. Dalam era sekarang, masa sekarang itu banyak pemimpin yang sangat mungkin kurang akan adanya inspirasi atau motivasi. Jadi kepemimpinan transformatif adalah suatu pendekatan kepemimpinan yang fokus pada inspirasi dan motivasi anggota tim dalam mencapai perubahan yang positif, signifikan baik dari individu maupun di dalam anggota kelompok tersebut. Seorang pemimpin transformatif memiliki visi yang jelas dan mampu mengartikan berbagai macam situasi untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian pemimpin transformatif itu cenderung memiliki ada 4 komponen. Yang pertama itu pengaruh idealis, yang kedua motivasi inspirasional, dan yang ketiga itu stimulus untuk menjadi teladan dan dihormati di dalam anggotanya. Kemudian melalui motivasi inspirasi, pemimpin mampu mengkomunikasikan harapan tinggi dan memberi dorongan untuk suatu perubahan dalam anggotanya maupun di dalam kelompoknya. Dari efek kepemimpinan transformatif itu ada sangat luas dan sangat mendalam, yaitu mampu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis di mana anggota tim merasa termotivasi dan berkomitmen untuk bekerja lebih keras lagi dalam mencapai tujuan. Dan di dalam mencapai tujuan tersebut juga dapat membangun budaya organisasi yang kuat berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Kemudian pemimpin inspiratif dan strategi pemimpin transformatif tersebut hanya mendorong suatu peningkatan kinerja individu dan tim, tetapi juga mengarahkan organisasi untuk menuju perubahan yang berkelanjutan. Kemudian yang akan saya sampaikan poin ketiga yaitu tentang kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam itu adalah sebuah tanggung jawab, keadilan dan pelayanan kepada umat. Seorang pemimpin dan Islam atau di dalam Islam itu seorang pemimpin disebut dengan khalifah. Diharapkan untuk seorang khalifah itu harus tegas, harus integrasi, moralitas dan keadilan, serta memastikan kesejahteraan dan kemakmuran komunitas sebagai apa yang telah dipimpin dan diberi amanat. Prinsip-prinsip tersebut telah didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa tuqaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil karim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari penafsiran tersebut bahwa kita dapat pahami setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap diri kalian itu adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya tersebut. Istri adalah pemimpin di rumah suami dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian di dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai posisi suatu kekuasaan, tapi lebih sebagai amanah yang diemban, yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin harus adil, jujur, dan selalu berusaha untuk menebarkan dan membawa kebaikan pada orang-orang yang dipimpinnya. Mereka harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian pemimpin dalam Islam diharapkan untuk mendengarkan saran dan kritik dari orang yang dipimpinnya atau dari anggota kelompok tersebut, serta membuat keputusan yang terbaik, bijak, dan bagi kesejahteraan untuk bersama. Dengan mengikuti prinsip kepemimpinan dalam Islam, berusaha menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh berkah. Kacek kat kesel. Kemudian yang akan saya sampaikan terakhir itu adalah tentang kepemimpinan kontemporer. Kita ketahui bahwa pemimpin kontemporer adalah sosok yang mampu mengatasi tantangan zaman modern saat ini dengan pendekatan yang inovatif, adaptif, dan berinovasi dan berorientasi pada masa depan. Di era perubahan ini, globalisasi, kemajuan teknologi, pemimpin kontemporer harus memiliki banyak keterampilan dan karakter yang memungkinkan untuk memimpin secara efektif dan memotivasi tim dan kelompoknya untuk menuju pencapaian yang besar. Salah satu pemimpin kontemporer adalah Satya Nadella atau CEO Microsoft. Nah, Nadella itu dikenal karena transformatifnya yang sangat signifikan terhadap perusahaan Microsoft, atau kita kenal sebagai biasanya yaitu kayak ya di Windows, di laptop itu kan pakai Microsoft. Nah itu. Kemudian Nadella ini memfokuskan perusahaan pada perangkat lunak tradisional ke dalam layanan berbasis komputer dan kecerdasan buatan. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft yang dulunya perusahaan kecil sekarang menjadi perusahaan teknologi terdepan di dunia, menunjukkan bagaimana visi yang jelas dan adaptif
terhadap teknologi dan membawa perubahan yang sangat besar bagi perusahaan. Kepemimpinan kontemporer juga harus memiliki kemampuan untuk memimpin dengan cara yang empati dan inklusivitas. Kemudian salah satu contohnya lagi yaitu Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Nah, seorang pemimpin inti merupakan contoh dari pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan yang memiliki empati dan responsif terhadap kebutuhan di dalam masyarakatnya. Pemimpin ini telah mendapatkan pujian secara internasional karena dia menangani kritis seperti serangan teroris, krisis dan pandemi COVID-19 dengan pendekatan yang penuh perhatian dan inklusif, memastikan bahwa semua suara didengar dan dapat dihargai. Selain itu, pemimpin kontemporer itu berkelanjutan dapat memberi tanggung jawab dan dapat menginovasi akan teknologi yang berdampak pada lingkungan. Kemudian ciri-ciri kepemimpinan kontemporer itu memiliki suatu kemampuan beradaptasi, kemampuan yang cepat untuk perubahan, keterampilan dan memiliki komunikasi yang kuat, empati dan fokus pada inovasi yang berkelanjutan. Mereka harus memimpin dan menginspirasi tim mereka dalam berusaha menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Pemimpin kontemporer memiliki dinamika dunia modern dan memiliki tantangan pendekatan yang kontemporer itu menghadapi sebuah tantangan. Nah, dalam pemimpin kontemporer itu terdapat juga banyak tantangannya. Yang pertama itu suatu perubahan teknologi yang cepat. Kemudian dalam perubahan teknologi yang cepat ini, pemimpin harus mengadopsi teknologi kayak seperti contohnya kecerdasan buatan tersebut. Pemimpin harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua itu globalisasi dan diversitas. Globalisasi adalah tantangan di dalam anggota kelompoknya yang beragam budaya, bahasa, dan perspektif. Nah, dalam globalisasi ini pemimpin harus memiliki keterampilan budaya yang memimpin tim dalam berbagai letak geografis. Mereka harus mengembangkan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keragaman untuk memanfaatkan berbagai bakat dan sudut pandang. Yang ketiga yaitu tantangan krisis ekonomi dan tidak kepastian pasar. Dunia modern seringkali dihadapkan dengan ekonomi yang sangat pesat, perkembangan yang sangat pesat. Pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang cepat dan efektif dalam situasi krisis. Kemampuan untuk beradaptasi dan tetap tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi yang sangat penting. Kemudian tantangan yang keempat itu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu di lingkungan sosial, pemimpin kontemporer harus mengintegrasikan keberlanjutan dan tanggung jawab serta strategi yang bisnis mereka lakukan. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan mereka itu mendapat keuntungan dan berkontribusi positif dalam masyarakat maupun lingkungan. Yang kelima yaitu tantangannya yaitu bagi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kesehatan mental pada karyawan itu juga termasuk perhatian utama di dalam mencegah tekanan kerja yang tinggi dalam sebuah pandemi global ataupun proses siklus bergesernya zaman. Pemimpin kontemporer harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, termasuk menawarkan fleksibilitas kerja dan dukungan kesehatan mental untuk keseimbangan kehidupan kerja karyawan yang lebih baik lagi. Yang keenam itu ada inovasi yang kreatif. Ya, jadi yang keenam itu merupakan ada tantangan yang selanjutnya itu yang keenam itu tantangannya adalah inovasi dan kreativitas. Untuk itu
Pemimpin harus mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi mereka, termasuk menciptakan budaya dan eksperimen dan toleransi pada kegagalan sebagian dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada tantangan transparansi dan etika. Dalam era digital itu etika sangat penting, yang mana etika sekarang juga makin berkurang dimiliki oleh para karyawan ataupun orang-orang yang berada pada lingkungan kita. Pemimpin harus memastikan bahwa organisasi mereka beroperasi dengan integritas dan transparansi serta memenuhi standar etika yang tinggi. Mereka harus berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan karyawan, pelanggan, bahkan kepentingan orang lain yang dapat diberi kepercayaan. Kemudian menghadapi tantangan ini, pemimpin harus membutuhkan kepemimpinan yang visioner, fleksibel dan berempati. Pemimpin kontemporer harus terus belajar dan berkembang terus-menerus untuk memanipulasi kompleksitas dunia modern dengan kebijakan dan ketangguhan. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan banyak mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.